Baiklah, selamat pagi kepada Pak Sontang. Jadi, perkenalkan nama saya Lolo Ferdinand Siahaan dengan NIM 210801079. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu mengenai penyelesaian soal aplikasi fisika mekanika fluida dalam turbin air. Nah, di sini sebelum saya mempresentasikan apa yang saya pahami mengenai penyelesaian soal aplikasi fisika mekanika ini, saya terlebih dahulu minta maaf kepada Pak Sontang jika ada kekurangan dalam pembuatan ataupun pemaparan saya dalam pembuatan video ini, karena saya dalam proses tahap pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mengetahui aplikasi dari fisika mekanika secara lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui apa sih fisika mekanika itu. Jadi fisika mekanika itu sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Jadi fisika mekanika itu erat hubungannya dengan sebuah gerakan ataupun perubahan bentuk suatu materi karena adanya gangguan mekanik dari luar, sehingga terbentuklah fisika mekanika itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya fisika mekanika itu sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada mekanika kinematika. Nah, apa sih fisika mekanika kinematika itu sendiri? Jadi, mekanika kinematika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari gerak suatu benda yang tanpa disertai penyebabnya. Jadi, di dalam mekanika kinematika ini sendiri kita mempelajari fisika mekanika tetapi tidak mengetahui apa sih yang menjadi penyebab dari suatu kejadian tersebut. Nah, dalam mekanika kinematika ini sendiri itu akan mempelajari mengenai gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan, gerak melingkar, dan gerak parabola. Selanjutnya adalah mekanika dinamika. Nah, apa sih mekanika dinamika itu? Jadi mekanika dinamika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari gerak suatu benda serta penyebabnya. Nah, jadi di sini kita dapat melihat perbedaan antara mekanika kinematika dan mekanika dinamika, di mana pada sebelumnya mekanika kinematika itu sendiri tidak mempelajari penyebab dari sebuah kejadian ataupun gerakan. Nah, sedangkan di mekanika dinamika ini sendiri itu kita harus mempelajari ataupun harus mengetahui penyebab dari sebuah gerakan suatu materi ataupun benda tersebut. Nah, di dalam mekanika dinamika ini sendiri kita nantinya akan mempelajari mengenai yang pertama adalah hukum Newton, lalu ada gaya pegas, lalu ada gaya periodik, dan yang terakhir adalah energi potensial. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui yaitu mengenai pengaplikasian mekanika pada turbin air menggunakan energi potensial air terjun. Nah, biasanya dalam PLTA turbin air itu merupakan salah satu peralatan utamanya adalah generator. Nah, turbin air itu sendiri merupakan alat yang dirancang untuk merubah energi potensial air menjadi energi puntir. Nah, energi puntir inilah yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, jadi pada PLT itu sendiri, air terjun itu sendiri disebut dengan energi potensial air. Nah, mengapa disebut dengan energi potensial air? Itu dikarenakan air terjun itu sendiri membawa sebuah energi yang besar untuk menggerakkan turbin air tersebut, sehingga nantinya akan ada energi puntir. Nah, energi puntir ini sendirilah yang akan berubah menjadi energi listrik nantinya. Jadi kesimpulannya, energi potensial air itu sendiri bergerak menggerakkan generator listrik, lalu dari pergerakan generator listrik itu sendiri akan tercipta energi puntir yang nantinya akan menjadi energi generator listrik. Nah, jika kita membahas tentang energi potensial air, maka energi potensial air itu sendiri merupakan energi yang tersimpan dalam air karena adanya ketinggian seperti yang saya katakan tadi. Jadi energi potensial air ini sendiri dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan tempat ketinggian benda. Nah, jadi semakin tinggi letak airnya maka semakin besar muatan airnya. Maka energi potensial airnya maka tinggi pula. Jadi makin tinggi sebuah air terjun, maka makin tinggi pula energi potensial air yang dimiliki oleh air tersebut. Nah, jadi ada prinsip kerja turbin air, di mana prinsip kerja turbin air ini sendiri itu dengan menggunakan energi potensial dari air menjadi energi mekanik dalam putaran proses. Jadi energi potensial air tersebut akan mengenai generator, maka generator tersebut akan mengalami pergerakan yang disebut dengan energi mekanik. Nah, jadi di sini kita lihat ada rumus energi mekanika menjadi energi listrik, di mana energi potensial air itu sendiri diubah menjadi energi listrik
di mana daya masukan itu sama dengan daya keluaran. Di sini ada mu sama dengan PK, yaitu daya keluaran per daya masukan. Karena daya keluaran itu sendiri sama dengan mu daya masukan, lalu diturunkan jadi mu kali E per T, T kecil sama dengan mu dikali MGH. Mengapa MGH di sini? Karena energi yang dipakai itu energi potensial. Fokus dari energi potensial itu kan MGH per T. Lalu diturunkan lagi menjadi mu rho VGH per T. Maka energi keluaran itu sama dengan mu rho QGH. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penerapan rumus dalam metode soal. Nah, saya ada soal di sini di mana saya pergi ke sebuah PLTA yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat, di mana PLTA tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum ataupun PU. Nah, PLTA tersebut menggunakan air terjun sebagai sumber energi utamanya, di mana air terjun tersebut memiliki ketinggian 10 meter dengan debit 40 meter kubik per sekon yang dimanfaatkan untuk memutar turbin yang nantinya akan menggerakkan generator listrik. Nah, jika 30% energi air dapat diubah menjadi energi listrik dan dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah daya keluaran dari generator tersebut. Nah, jadi seperti inilah kira-kira bentuk dari bendungan yang saya maksud, di mana di sini ada bendungan yang menampung air akan disalurkan ke pipa ke bawah, di mana di bawah itu ada generator listrik. Nah, jadi di sini sudah ada energi potensial air lalu menggerakkan generator. Nah, hasil pergerakan generator itu sendiri akan mengenai dinamo. Nah, dinamo ini sendirilah yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, jadi diketahui ketinggian itu 10 meter, ada Q 40 meter kubik per sekon, dan ada mu itu 30%, lalu ada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya itu adalah daya keluaran dari PLTA tersebut. Jadi sini ada teorinya itu mengenai mekanika fisika, subteorinya itu ada mekanika fluida, objeknya ada di soal tersebut adalah turbin air, PLTA generator listrik, maka didapatkan daya keluaran itu adalah mu rho kali Q kali G kali H, yaitu mu-nya 30% atau 30/100 dikali 1000 dikali 40 dikali G-nya itu 10, ketinggiannya 10 meter. 30/100 sendiri adalah 30% tadi, jadi 30/100 adalah dikali dengan 30/100 dikali 10 itu adalah 30 dikali 1000 dikali 40, sehingga hasilnya itu adalah 1.200 watt. Lalu kita ubah menjadi kilowatt menjadi 1200 kilowatt. Jadi sekianlah video materi saya mengenai penerapan fisika mekanika fluida pada PLTA, terlebih di dalam penerapannya di dalam air terjun. Jadi jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.